Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Panduan Hidup, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah, halalan thayyiban, dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Panduan Hidup, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih atas dukungannya. Jazakumullah khairul jaza. Yuk kita simak bagaimana Abu Nawas menjadi penasihat keuangan Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas adalah seorang penyair Arab yang hidup pada abad ke-8 Masehi di bawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Kisah-kisah tentang Abu Nawas seringkali berisi campuran antara humor, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Meskipun sebagian besar cerita tentangnya juga memiliki unsur legenda. Salah satu kisah yang terkenal tentang Abu Nawas adalah ketika ia dipercaya untuk menjadi penasihat keuangan Khalifah Harun ar-Rasyid. Dikatakan bahwa suatu hari Khalifah memerintahkan Abu Nawas untuk membawa sejumlah uang besar kepadanya. Namun, ketika Abu Nawas tiba, dia membawa sekeranjang buah delima daripada uang. Khalifah marah karena dipermainkan, meminta penjelasan. Dengan cerdik, Abu Nawas menjawab, "Oh Khalifah, inilah harta yang paling berharga bagi Anda. Karena Anda bisa menjual setiap butir buah delima ini dan mendapatkan uang yang lebih besar daripada yang saya bawa." Khalifah terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas, menghargai kebijaksanaannya. Namun, tidak semua kisah Abu Nawas berputar di sekitar humor. Beberapa kisah menunjukkan kebijaksanaan dan pengetahuannya tentang agama Islam. Meskipun demikian, banyak kisah tentang Abu Nawas yang mungkin tidak sepenuhnya berdasarkan sejarah, tetapi lebih pada warisan lisan yang berkembang seiring waktu. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu tokoh sastra penting dalam sejarah Arab, dengan karyanya yang masih terkenal hingga saat ini. Meskipun banyak kisah tentangnya mungkin bertentangan, warisan budaya dan intelektualitasnya tetap menjadi bagian integral dari budaya Arab dan Islam. Harun ar-Rasyid menguji kecerdasan Abu Nawas. Simak kisahnya. Pada suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid memutuskan untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Khalifah memanggil Abu Nawas ke istana dan memberinya tugas yang sulit. Ia mengatakan kepadanya, "Abu Nawas, saya ingin Anda pergi dan membawa saya air dari sumur yang jauh di gurun. Tetapi ada suatu syarat, Anda tidak boleh menggunakan wadah atau wadah apapun untuk membawa air." Abu Nawas menerima tantangan tersebut dan pergi ke gurun. Setelah beberapa saat berjalan, dia tiba di sumur itu. Dia melihat sekelompok orang tengah mengambil air dengan membawa kain. Namun Abu Nawas memiliki rencana yang lebih cerdik. Dia mendekati seorang petani yang sedang bekerja di dekat sumur dan berkata, "Saya memiliki satu pertanyaan untukmu. Jika kamu bisa menjawabnya, saya akan memberimu 10 dirham." Petani itu setuju. Abu Nawas bertanya, "Apakah kamu melihat bulan malam ini?" Petani menjawab, "Iya, saya melihatnya." Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu meminjam saya bayanganmu untuk 1 jam?" Petani itu terkejut dan berkata, "Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku meminjamkan bayanganku kepadamu?" Abu
Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, karena kamu tidak bisa meminjamkan bayanganmu, saya meminta izinmu untuk meminjamkanmu kainmu." Petani itu setuju, dan Abu Nawas dengan cepat mengikat kain di sekitar sumur dan memasukkan air ke dalamnya. Dia kembali ke istana dengan air dari sumur yang jauh tanpa menggunakan wadah apapun. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Dia memberinya hadiah besar dan mengakui bahwa Abu Nawas adalah orang yang paling cerdik di kerajaannya. Dengan cerita ini, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan dan kebijaksanaannya tidak dimiliki batas, dan dia mampu menyelesaikan tugas yang sulit dengan cara yang cerdik dan kreatif. Cerita lain yang terkenal adalah ketika Abu Nawas menemukan seorang pemuda yang mencintai seorang gadis yang cantik namun tidak beruntung dalam percintaannya. Abu Nawas yang selalu ingin membantu orang lain memberikan saran kepadanya. "Caranya mudah," kata Abu Nawas. "Pergilah ke rumahnya pada malam hari, bawa sepasang alas kaki. Lalu lemparkan satu alas kakimu ke dalam rumahnya dan simpan yang satunya lagi untukmu. Ketika dia keluar untuk mencari siapa yang telah melemparkan alas kakinya, katakanlah kepadanya bahwa kamu mencintainya dengan setengah hati, seperti sepasang alas kaki yang hanya setengah saja." Pemuda itu mengikuti saran Abu Nawas dan berhasil mendapatkan hati gadis itu. Dari cerita-cerita ini melihat bahwa Abu Nawas tidak hanya seorang penyair dan filsuf, tetapi juga seorang yang humoris dan memiliki kebijaksanaan yang mendalam dalam menjalani kehidupan. Cerita-cerita tentang Abu Nawas terus dikenang dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai warisan kebijaksanaan dan kecerdasan. Abu Nawas meminum anggur milik penguasa. Abu Nawas adalah seorang penyair Arab yang terkenal dengan kecerdasan, humor, dan kejenakannya. Kisah-kisah tentangnya yang seringkali menggambarkan kejenakaannya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari dan mengkritik kebijaksanaan zaman itu dengan cara yang cerdas dan menghibur. Salah satu kisah terkenalnya adalah ketika dia ditugaskan untuk menjaga anggur milik seorang penguasa, namun malah minum habis anggur tersebut. Dalam cerita itu, dia menemukan cara untuk mengisi kembali botol-botol anggur dengan air, sehingga ketika penguasa memeriksa, ia mengira bahwa anggur itu masih utuh. Cerita selanjutnya adalah Abu Nawas dan seekor keledai. Pada suatu hari, Abu Nawas berkeliaran di pasar kota dengan wajah yang murung. Seorang sahabatnya bertanya, "Oh Abu Nawas, mengapa kau tampak begitu sedih?" Abu Nawas menjawab, "Ah sahabatku, aku sedang dalam kesulitan besar. Saya kehilangan seekor keledai yang sangat berharga bagi saya." Sahabatnya bertanya, "Bagaimana bisa seekor keledai menjadi begitu berharga bagimu?" Abu Nawas tersenyum. "Ah, keledai itu sangat cerdas. Dia bisa mengeja nama saya dengan baik." Teman Abu Nawas semakin heran. "Bagaimana keledai bisa mengeja nama Anda?" Abu Nawas lalu menjawab, "Nah, ketika
ketika saya berbicara tentang kebaikan-kebaikan saya memberitahunya bahwa saya adalah Abu Nawas. Dan ketika saya berbicara tentang kesalahan-kesalahan saya memberitahunya bahwa saya adalah Abu Nawasat. Sahabatnya tertawa terbahak-bahak mendengar kejenakaan Abu Nawas, dan kegelapan yang tadinya ada di wajah Abu Nawas pun berubah menjadi cerah. Pencarian jawaban terbaik. Abu Nawas pernah ditugaskan oleh seorang raja untuk mencari jawaban terbaik atas pertanyaan, apa yang paling baik dan apa yang paling buruk dalam hidup ini? Abu Nawas memikirkan pertanyaan tersebut dengan serius. Dia kemudian membuat sebuah puisi yang berbunyi, yang terbaik adalah memperoleh apa yang tidak terjadi, dan yang terburuk adalah kehilangan apa yang telah kita miliki. Jawaban ini membuat raja terkesan karena kebijaksanaannya. Suatu hari, raja memutuskan untuk menguji kejujuran Abu Nawas. Dia meminta Abu Nawas untuk membawakan seekor kucing yang ditangkap dan menunjukkannya kepadanya. Namun Abu Nawas malah membawa seekor kelinci. Raja bingung bertanya padanya, "Mengapa kamu membawa kelinci saat saya meminta kucing?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Inilah kucing, Raja." Apakah Raja tidak melihatnya seperti kucing yang diminta? Raja menyadari bahwa Abu Nawas telah mempermainkannya. Tetapi dia tidak bisa tidak tertawa. Suatu hari, Abu Nawas kehilangan kudanya. Dia sangat sedih karena kudanya bukan hanya hewan peliharaan, tetapi juga teman setia. Dia mulai mencari kuda itu di mana-mana, tetapi tidak berhasil menemukannya. Ketika dia lewat di pasar, dia mendengar seseorang berbicara tentang kuda yang dijual. Abu Nawas mendekati pria tersebut dan bertanya, "Apakah kuda yang dijual itu miliknya?" Pria itu menjawab, "Iya, tetapi saya menemukannya." Abu Nawas kemudian berkata, "Saya lebih suka memberikan hadiah kepada orang yang jujur daripada mengadakan perdebatan panjang. Tetapi izinkan saya memberikan Anda satu nasihat. Kuda ini memiliki satu kebiasaan buruk. Jika Anda ingin menghindarinya, berbicaralah padanya dengan lembut dan panggil dia, 'Abu Nawas.' Dia akan berhenti dan mendengarkannya." Pria itu kemudian menyadari kesalahannya, dan Abu Nawas mendapat kudanya kembali dengan cara yang cerdik. Tantangan memecahkan masalah. Raja memanggil Abu Nawas dan memberinya tantangan. Dia memberikan 3 buah telur dan menyuruh Abu Nawas untuk menjaga mereka utuh selama seminggu. Abu Nawas dengan hati-hati mengambil tugas tersebut. Setelah seminggu, dia kembali ke istana dengan 3 telur yang utuh. Raja bertanya kepadanya, "Bagaimana kamu bisa menjaga telur-telur itu tetap utuh?" Abu Nawas menjawab, "Sangat mudah, Raja.
Saya hanya menempelkan telur-telur ini di bawah ekor ayam betina saya. Ayam-ayam itu melakukan semua pekerjaan untuk saya." Raja terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah-kisah Abu Nawas ini menggambarkan kebijaksanaan, kecerdikan, dan kecerdasannya dalam menghadapi berbagai situasi. Meskipun seringkali bertindak dengan cara yang khas, dia selalu menemukan solusi yang tepat untuk setiap masalah yang dihadapinya. Abu Nawas dan domba. Dalam kisah ini, Abu Nawas sedang dalam perjalanan dan bertemu dengan seorang peternak yang sedang mengembalakan kawanan domba. Abu Nawas bertanya kepada peternak berapa banyak domba yang dimilikinya. Peternak itu menjawab dengan bangga bahwa dia memiliki 99 domba. Abu Nawas kemudian bertanya, "Bagaimana jika saya memberimu 1 domba lagi sehingga jumlahnya menjadi 100? Apakah kamu akan memberikannya kepada saya?" Peternak itu setuju. Abu Nawas kemudian mengambil domba tersebut dan menghilang. Singkat cerita, Abu Nawas berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak bertemu dengan seorang yang mempunyai domba tersebut, sehingga peternak itu sangat kesal dan mencari-cari Abu Nawas. Ketika dia menemukannya dan bertanya mengapa dia melakukan hal itu, Abu Nawas menjawab, "Saya hanya memenuhi janji Anda. Anda berkata jika saya memberi Anda 1 domba lagi, Anda akan memberikannya kepada saya." Abu Nawas dan kebutuhan mendesak. Dalam kisah ini, Abu Nawas sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba merasa sangat kehausan. Dia mendatangi sebuah rumah dan meminta air minum. Tuan rumah menolak memberikannya air, dan Abu Nawas meminta izin untuk minum dari sumur mereka. Tuan rumah mengizinkannya. Namun, ketika Abu Nawas mulai menurunkan ember ke sumur, dia mengatakan bahwa dia tidak dapat menahan kebutuhan mendesaknya dan meminta izin untuk buang air ke dalam sumur. Dan tuan rumah tidak ingin sumurnya tercemar. Kemudian segera memberikan air minum kepada Abu Nawas. Di suatu pagi di kota Baghdad, matahari bersinar cerah di langit biru. Di salah satu sudut kota, Abu Nawas terbangun dari tidur di rumahnya yang sederhana. Abu Nawas adalah seorang penyair terkenal dan sering kali menghadapi masalah karena sifatnya yang suka bercanda dan cerdas. Hari itu, Abu Nawas merasa sangat lapar. Dia berpikir untuk pergi ke pasar untuk mencari sesuatu yang bisa dimakannya. Namun, masalahnya adalah dia tidak memiliki uang sama sekali. Tapi Abu Nawas tidak pernah kehabisan ide. Dia memutuskan untuk pergi ke pasar dengan sebuah rencana brilian. Di pasar, dia berdiri di depan toko buah yang dipenuhi dengan segala macam buah yang segar dan menggoda. Ketika pedagang itu sedang sibuk menimbang buah untuk seorang pembeli, Abu Nawas berjalan perlahan
melewati toko dan mengambil sepotong apel yang paling besar. Ketika pedagang itu menyadarinya, dia segera mengejarnya dan bertanya, "Hei, apa yang kau lakukan?" Abu Nawas dengan wajah polos menjawab, "Maafkan saya pikir apel ini jatuh dari toko Anda. Saya hanya mencoba mengembalikannya kepada Anda." Pedagang itu, meskipun agak curiga, memutuskan untuk membiarkannya pergi. Abu Nawas dengan cepat berlari ke tempat yang lebih tersembunyi dan menikmati apelnya dengan lahap. Setelah merasa kenyang, dia melanjutkan perjalanannya. Namun, kali ini dia melihat seorang tukang roti yang sedang sibuk mengeluarkan roti-roti segar dari oven besar di depan tokonya. Abu Nawas menghampiri tukang roti itu dengan senyum manisnya. "Maafkan saya, tetapi roti ini sedang berbau sangat enak. Sungguh enak. Bisakah saya meminta sepotong?" kata Abu Nawas sambil mencium aroma yang menggoda. Tukang roti itu terkesan oleh kepolosannya, mengambil sepotong roti dan memberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas dengan gembira menerima roti itu dan berterima kasih kepada tukang roti sebelum melangkah pergi. Dia duduk di bawah pohon taman kota dan menikmati roti itu dengan lahap. Sementara itu, beberapa anak kecil yang sedang bermain di taman itu mendekatinya dan bertanya, "Paman, bolehkah kami bergabung makan roti dengan Anda?" Abu Nawas yang selalu suka berbagi, dengan senang hati mengizinkan mereka. Bersama-sama, mereka berbagi roti itu dengan gembira sambil bercanda dan tertawa. Setelah makan, anak-anak itu berterima kasih kepada Abu Nawas dan pergi bermain lagi. Dengan perut kenyang dan hati bahagia, Abu Nawas merasa puas dengan hari itu. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu tergantung pada kekayaan materi, tetapi pada kebaikan hati dan kemampuan untuk berbagi dengan orang lain. Dengan senyum di wajahnya, Abu Nawas berjalan pulang ke rumahnya, siap menghadapi petualangan baru yang menunggunya esok hari. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, apakah kau bisa membuat puisi yang memuji saya dengan menggunakan kata kucing?" Abu Nawas tanpa ragu menjawab, "Tentu wahai yang mulia." Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan puisi yang disiapkannya. Dia membacakan puisinya dengan penuh keyakinan. "Duh, Raja kami yang mulia dan bijaksana, seperti kucing, anggun, dan indah ketika bersama, karismatik, penuh kelembutan dan lembut kelakuan. Sifat-sifatmu layaknya kucing, tiada tandingan." Raja Harun ar-Rasyid terkesan dengan puisi Abu Nawas, namun kemudian dia bertanya, "Tapi Abu Nawas, mengapa kau membandingkan saya dengan kucing? Apakah yang membuatmu memilih kata kucing dalam puisimu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan cepat, "Wahai yang mulia, sebab tak ada binatang lain yang bisa menyambungkan setiap kalimat dengan meow.
Dengan senyum, Raja Harun ar-Rasyid menyetujui kejenakaan Abu Nawas. Dia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya memiliki bakat dalam puisi, tetapi juga dalam humor yang khas. Cerita ini menunjukkan kecerdasan Abu Nawas dalam merespon tantangan dan membuat suasana menjadi cerita dengan humor yang terampil. Raja meminta Abu Nawas mencarikan kuda terbang. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberinya sebuah tugas penting. "Abu Nawas," kata Raja dengan serius, "aku ingin kau menemukan untukku seekor kuda yang bisa terbang." Abu Nawas tanpa ragu menjawab, "Tentu saja, wahai yang mulia. Saya akan segera menemukannya untukmu." Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana sambil membawa seekor kuda biasa. Raja Harun ar-Rasyid terkejut. "Abu Nawas, apa maksudmu membawa kuda biasa? Aku meminta seekor kuda yang bisa terbang." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tapi wahai yang mulia, apakah tidak semua kuda bisa terbang? Lihat saja. Jika kamu melemparkannya dari ketinggian yang cukup, pasti dia akan terbang." Raja Harun ar-Rasyid meskipun awalnya terkejut, akhirnya tersenyum menyadari kejenakaan Abu Nawas. Dengan penuh tawa, Raja memaafkan Abu Nawas dan menyadari bahwa humor Abu Nawas memang tidak ada duanya. Cerita ini menggambarkan kecerdikan dan kejenakaan Abu Nawas dalam menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh Raja Harun ar-Rasyid, serta kemampuannya untuk membuat suasana menjadi lebih ceria dengan humornya yang khas. Mari kita simak kisah selanjutnya tentang Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar yang ramai. Dia berpapasan dengan seorang penjual yang menawarkan buah-buahan. Melihat sekeranjang jeruk yang sangat besar, Abu Nawas pun berhenti dan bertanya kepada penjual, "Berapa harga sekeranjang jeruk itu?" Penjual menjawab dengan senyum, 1.000 dinar. Abu Nawas terkejut. 1.000 dinar? Itu terlalu mahal. Bagaimana mungkin sekeranjang jeruk seharga 1.000 dinar? Penjual tertawa. "Ini bukan jeruk biasa, Pak. Jeruk ini istimewa. Setiap jeruk dalam sekeranjang ini dapat membuat Anda tertawa sepanjang hari." Abu Nawas penasaran dengan jeruk tersebut. Abu Nawas tertarik. "Benarkah? Baiklah, saya akan beli 1 jeruk untuk mencobanya." Dia mengambil sebuah jeruk, membayar penjual, dan membelahnya menjadi 2 bagian. Namun setelah dia mencicipi 1 potong, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Penjual bertanya dengan heran, "Bagaimana rasanya, Pak? Mengapa Anda tidak tertawa?" Abu Nawas tersenyum. "Oh, maaf, saya tertawa di dalam hati saya. Tapi jeruk ini seharusnya membuat saya tertawa keras-keras, bukan hanya di dalam hati." Penjual itu bingung dan berkata, "Mungkin Anda membelahnya tidak pada bagian yang tepat. Coba belah lagi di bagian yang lain." Abu Nawas setuju, lalu membelah potongan jeruk yang kedua. Namun kali ini juga tidak ada reaksi lucu dari Abu Nawas. Penjual itu semakin heran. "Apakah jeruknya tidak bekerja? Mengapa Anda tidak tertawa?" Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Tidak apa-apa, Pak.
Ternyata saya sudah tertawa cukup banyak hari ini saat mendengarkan harga sekeranjang jeruk. Dengan senang hati Abu Nawas berjalan pergi meninggalkan penjual yang terkekeh-kekeh, menyadari bahwa telah jatuh ke dalam perangkap kejenakaan Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli kain baru. Dia bertemu dengan seorang penjual yang sangat bersemangat tentang kualitas kainnya. "Selamat datang Abu Nawas, saya memiliki kain terbaik di kota ini. Lihatlah, ini adalah kain sutra terhalus yang pernah Anda temui," kata penjual tersebut dengan bangga. Abu Nawas yang selalu waspada terhadap penjual yang terlalu bersemangat menjawab dengan senyuman, "Benarkah? Tapi apakah Anda yakin ini adalah kain sutra yang asli?" Penjual itu segera meyakinkan Abu Nawas, "Ini adalah kain sutra murni. Anda tidak akan menemukan yang lebih baik di tempat lain." Abu Nawas merenung sejenak lalu berkata, "Baiklah, saya akan mempercayaimu. Tapi ada satu tes terakhir yang ingin saya lakukan sebelum memutuskan untuk membeli." "Tes apa itu?" tanya penjual penasaran. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Saya ingin menguji kain ini dengan menyentuhnya ke api. Jika itu benar-benar kain sutra, maka itu tidak akan terbakar." Penjual itu agak kaget. Penjual itu agak terkejut, tetapi setuju dengan syarat itu. Abu Nawas pun mengambil sebatang lilin yang dinyalakan di dekatnya dan hati-hati mendekatkannya ke kain tersebut. Namun sebelum Abu Nawas bisa menyentuh kain dengan lilin, dia dengan cepat membalikkan kain tersebut dan menyebabkan lilin itu menyala langsung ke kain. Penjual itu panik. "Oh tidak, kain saya terbakar." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Jadi kain ini tidak bisa bertahan dari api. Ternyata itu adalah kain yang buruk." "Terima kasih atas penjelasannya," kata Abu Nawas sambil berjalan pergi dengan senyum kemenangan. Dalam cerita ini, Abu Nawas menunjukkan kecerdasan dan kejenakaan dengan menguji kejujuran penjual kain dengan cara yang kreatif dan humoris. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Dia memerintahkan pelayannya untuk menaruh sebuah kantong emas di bawah bantal di kamar Abu Nawas ketika dia sedang tertidur. Raja ingin melihat apakah Abu Nawas akan melaporkannya keesokan paginya. Keesokan harinya, Abu Nawas terbangun dan merasa tidak nyaman dengan sesuatu di bawah bantalnya. Dia memeriksa dan menemukan kantong emas. Tanpa ragu, Abu Nawas pergi ke istana dan menghadap raja. "Demi Allah, wahai yang mulia," kata Abu Nawas dengan serius, "ada yang mencoba menjahit saya." Raja Harun ar-Rasyid terkejut dengan tanggapan Abu Nawas. "Apa yang kamu maksud, Abu Nawas? Siapa yang mencoba menjahitmu?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Seorang meletakkan kantong emas di bawah bantal saya semalam." "Wahai yang mulia, saya pikir itu adalah upaya untuk menjahit saya pada tidur." Raja dan para pembesar di sekitarnya tertawa mendengar jawaban kreatif Abu Nawas. Raja menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas tidak memiliki batas, bahkan dalam situasi yang penuh teka-teki seperti itu. Cerita ini menyoroti kecerdasan dan humor khas Abu Nawas dalam menghadapi situasi yang sulit meskipun diuji oleh raja. Abu Nawas mampu menemukan jawaban yang lucu dan cerdik.